Selamat pagi, ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang baik. Kita terharu atas kebaikan Tuhan yang tiada akhir menemani kita. Hari ini kita pun tetap mengecapnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita refleksikan pagi ini, Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudaraku, setiap orang punya impian. Tentu saja impian yang manis dan indah. Sementara itu, betapa pahit pengalaman orang yang punya mimpi, cita-cita, dan kerinduan yang indah dan manis. Ternyata kandas. Saking pahitnya, seseorang yang mengalami pengalaman demikian merasa kecewa. Tidak sedikit yang kemudian tidak mau menerima kenyataan. Naomi beserta suaminya, Elimelek, dan kedua putranya pergi merantau jauh ke negeri orang, tepatnya ke daerah Moab. Mereka pergi ke negeri lain membawa mimpi, yakni agar di negeri itu mereka bisa hidup lebih sejahtera. Terlebih tanah Israel sedang dilanda kelaparan. Awalnya tentu mereka bahagia. Anak-anak mereka menemukan jodohnya, mendapat istri perempuan Moab. Sayang, kebahagiaan mereka cepat meredup. Betapa tidak, satu persatu anggota keluarga yang dikasihi direnggut kematian. Suaminya meninggal, disusul kedua putranya. Mimpi itu hilang digantikan realitas yang berat. Konsekuensinya, saudaraku, bagi Naomi hidup di negeri orang tidak bisa lagi diharapkan sebagai tumpuan kesejahteraan. Hidup di negeri Moab tidak lagi menarik. Hidup sebagai janda, dia harus menjalani hidup tanpa siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, kecuali kedua menantu. Akhirnya, Naomi memutuskan pulang kampung ke negeri sendiri. Saudaraku, jika seseorang pulang dari negeri orang lain, biasanya disertai rasa bangga, sebab mereka membawa kisah sukses sebagai bahan cerita yang dibagikan. Tapi tidak buat Naomi. Dia pulang tanpa hati penuh kebanggaan, malah pulang dengan nama baru, Mara. Itulah sebabnya ketika pulang bertemu kerabatnya, Naomi berkata, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Sungguh, teramat berat beban hidup Naomi. Namun, di tengah kepahitannya, ia punya menantu yang berhati emas. Rut namanya. Rut tidak mau mertuanya memikul beban itu sendiri.
Ia berkomitmen mendampingi kemanapun Naomi pergi dan dimanapun berada. Ia siap mengenakan identitas kebangsaan dan iman Naomi. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ucapan ini mencerminkan jiwa pengabdian yang tulen, solidaritas yang tulus, dan menantu sejati. Ruth bisa merasakan lubuk hati mertuanya, Naomi. Sebuah sikap empati yang sungguh mengagumkan. Ia bersikukuh tetap berada di sisi Naomi yang sudah tidak punya siapa-siapa dan apa-apa lagi. Sikap tersebut menguatkan jiwa yang sedang limbung. Pegangan buat seseorang yang jiwanya sedang goyah. Tuhan memakai Ruth sebagai penghibur buat Naomi yang mengalami kesesakan batin. Demikianlah saudaraku, kita bisa belajar mengikuti teladan Ruth, perempuan dengan hati emas. Dia tidak bermaksud memperoleh sesuatu dari Naomi, tapi bertekad memberi dirinya dan hidupnya buat hari esok Naomi. Sehingga Naomi melihat cahaya pengharapan dalam hidupnya bersinar kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah hati yang bersedia melegakan hati sesama kami yang tengah mengalami kesesakan batin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.